ภารกิจสำเร็จ Sementara M sukses dengan misi pertamanya, Pran sendiri kini masih sedang jalan-jalan bersama Lan untuk mencoba jajanan dari pedagang kaki lima yang di sana keduanya tampak menikmati momen kebersamaan tersebut. Karena turun hujan, mereka memutuskan untuk berteduh di depan sebuah restoran yang kebetulan Brooke juga ada di sana. Melihat bekas luka pada bagian leher Lan, Brooke pun langsung sadar jika wanita itu adalah orang yang selama ini ia cari. Setelah mengetahui tempat tinggalan, Brooke pun pergi ke markas geng Mala untuk menyewa jasa mereka. Sempat menolak dengan alasan tidak ingin berurusan dengan kelompok itu. Chaba selaku ketua geng Mala pun akhirnya berubah pikiran setelah mendengar bayarannya yang cukup besar. Wow. Di waktu yang sama, Pran kini sedang dimarahi oleh Doc yang mendapat kabar terkait dirinya yang sempat pergi bersama Lan. Yang di sana, Pran pun menjelaskan jika dirinya kasihan terhadap Lan dan jujur terkait dirinya yang sakit hati karena tidak diberi izin untuk menggeluti pekerjaan yang sama seperti ayahnya. ความคิดอะไรวะไม่เข้าท่าอะไรผมแค่อยากให้รันได้ทำอะไรเหมือนคนอื่นบ้างไอ้ที่เอ็มมันเอาชนะคนทั้งบ้านได้รวมถึงตัวพ่อด้วยอ่ะผมเป็นคนสอนมัน Perdebatan pun langsung panas sampai Doc pun jujur terkait alasannya menyembunyikan Lan. Ternyata ia sudah tahu tentang Lan yang memiliki darah langka dan Doc ingin melindunginya dari para pemburu. Karena tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan sang ayah, Pran pun langsung menemui Lan untuk mengajaknya kabur dari sana. Tanpa memberitahukan alasannya, ia meminta Lan agar berkemas saat itu juga. รันต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่รันต้องรีบเก็บของแล้วไปกันคืนนี้เลย Tanpa Pran dan semua orang sadari, Brooke dan anggota geng Mala kini sudah sampai di depan markas mereka sehingga dan ya, beruntung Pran keburu menyadari hal itu sehingga ia dengan cepat membawa Lan untuk diamankan, sedangkan Doc dan sisanya akan menghadapi para pemburu tersebut. Karena Brooke dan anak buahnya telah mengepung tempat ini, Pran pun harus dibuat kesulitan akibat musuh yang terus berdatangan dan beruntung M datang tepat waktu yang membuat keduanya berhasil selamat. Namun saat akan pergi ke ruangan aman, Lan yang menyadari jika dalang di balik semua ini adalah Brooke pun sekonyong-konyong mengambil pistol milik Pran bermaksud ingin balas dendam atas kematian orang tuanya sehingga akibat dari tindakan ceroboh Lan barusan, Pran harus terkena tikaman pada bagian bahu saat berusaha melindunginya, di mana Doc yang melihat kejadian tersebut juga bernasib apes karena pihak musuh berhasil menembaknya. Meski begitu, Doc masih sanggup untuk bertahan sehingga ia dan anak buahnya dengan cepat membawa Pran ke ruang perawatan. Yang di sini terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Pran ternyata juga merupakan pemilik darah langka, namun mengidap kelainan hemofilia atau kelainan genetik yang membuat darah sulit membeku akibat kekurangan protein yang menjadikan pendarahannya suka berlangsung lebih lama. Alhasil, terjawab jugalah alasan kenapa Doc tidak ingin Pran jadi pembunuh bayaran, bukan karena tidak percaya, melainkan khawatir dengan keselamatan sang anak yang mengidap kelainan genetik.
Sementara itu, dua anak buah Dok yang berjaga di depan pintu mulai dibuat kewalahan akibat musuh yang terus berdatangan, di mana mereka berjuang sekuat tenaga demi melindungi yang lain sampai akhirnya dan ya, tepat saat dua penjaga tewas dihabisi, kondisi Pran akhirnya mulai membaik karena sudah mendapat donor darah. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan rekan seperjuangan mereka, Dok CS pun langsung bersiap untuk menghadapi sisa musuh yang ada di luar ruangan dan baku tembak sengit pun kembali terjadi di mana kali ini Dok CS mampu mendominasi lawan. Tersisa satu masalah yaitu pintu keluar otomatis telah diretas. Dok memutuskan pergi seorang diri untuk memperbaiki sistem keamanan dan mengorbankan dirinya agar Pran dan yang lain bisa meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Disinilah Lan sekarang berada di sebuah bangunan tua yang berlokasi di pinggir pantai. Akibat dari kejadian semalam, ia yang menganggap dirinya adalah pembawa dampak sial pun sempat memilih ingin pergi, namun tidak jadi dilakukan karena membujuknya agar jangan melakukan hal tersebut. Curiga Pruk tidak akan berhenti sebelum mendapatkan Lan. Salah satu anak buah Dok berkacamata bernama Som pun mengingatkan semua orang untuk tetap berhati-hati karena lambat laun keberadaan mereka pasti akan ketahuan. ไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับรันแล้วรันจะถูกล่าจะไม่มีใครได้ไปใช้ชีวิตจนกว่าเรื่องนี้จะจบ Saat memandangi lautan luas itulah Pran berbicara empat mata dengan Lan untuk berterima kasih atas donor darah yang diberikan. Yang di sana ia juga meminta maaf karena selama ini tidak tahu jika Lan juga merupakan pemilik darah langka. Karena semua itu baru Pran ketahui saat bertengkar dengan ayahnya. Tanpa mempermasalahkan hal itu, Lan yang tidak ingin terus jadi beban pun meminta Pran agar mengajarinya cara bertarung untuk setidaknya dapat melindungi diri sendiri dan membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. เราจะไม่เป็นภาระใครอีก เธอต้องยอมให้เราเป็นนักฆ่า Karena tidak keberatan dengan permintaan itu, Pran pun langsung membawanya ke hadapan yang lain untuk meminta persetujuan mereka. Sempat mendapat penolakan dari Som karena menurutnya Lan harus diajari dari nol. Lan yang selama ini selalu memperhatikan Pran dan M saat sedang latihan pun lekas menunjukkan skill bela diri yang selama ini telah dipelajarinya dan รับนะ